Ya, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semuanya, kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan Allah pada junjungan kita Rasulullah SAW. Anakku semuanya, pagi ini kita ketemu lagi ya, membahas materi berikutnya, yaitu tentang logaritma. Di mana kemarin telah Bapak sampaikan dalam pendahuluan, kalau ada operasi hitung penjumlahan, inversnya adalah pengurangan, gitu kan ya. Lantas kalau operasi hitung perkalian, inversnya adalah pembagian. Lantas logaritma ini gimana? Ya, logaritma itu adalah inverse dari pemangkatan. Kita bahas tentang keterkaitan antara pemangkatan, logaritma, dan akar adalah sebagai berikut. Kemarin sudah kita bahas ya, jika kita ketahui A pangkat B sampai dengan C, di mana A adalah bilangan pokok, basis bilangan ya, B pangkat atau eksponen, C konstante atau hasil rasional. Maka kalau kita jumpai dalam bentuk pemisalan, misalnya ya 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu nanti kita bisa ketahui keterkaitan antara pemangkatan, tarikan akar, dan logaritma. Misalnya ya, ada pertanyaan 2 pangkat 3 sama dengan C. C sama dengan berapa? C sama dengan 8, yaitu dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan itu diperoleh dari operasi hitung pemangkatan atau eksponen ya. Lantas kalau ada lagi pertanyaan A pangkat 3 sama dengan 8, berapa A? Ntar Pak besarkan lagi ya. A pangkat 3 sama dengan 8, berapa A? A adalah akar pangkat 3 dari 8. Kalau 8 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3, maka menurut rumus ya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 ini kita peroleh dari operasi hitung penarikan akar atau pangkat irasional. Lantas ada pertanyaan lagi, 2 pangkat B sama dengan 8, berapa B? Nah ini ya yang kita tahu dengan logaritma. B sama dengan 2 log 8, di mana 2 ini disebut dengan bilangan pokok atau eksponen dari logaritma ya, atau basis logaritma. Sedangkan 8 itu adalah bilangan numeris ya, bilangan yang dilogaritmakan. Kalau 8 kita ganti dan kita sederhanakan dari 2 pangkat 3, maka 2 log 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 3, dan ini kita peroleh dari operasi hitung penarikan logaritma. Baik ya, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin kita bahas dalam bentuk pemangkatan atau eksponen ya. Yang penting kalian ingat sifat-sifatnya. Lantas, ini yang kemarin kita bahas, yaitu bilangan irasional itu bentuk akar, itu kita bisa hitung sebagai apa ya, operasi hitung penarikan akar ya, atau pemangkatan rasional atau pangkat irasional ya. Ini bisa kemarin kalian lihat lagi dan hafalkan pula rumusnya. Dan kali ini kita bahas tentang logaritma. Konsep dasarnya adalah saya bilang A pangkat B sama dengan C hanya jika A log C sama dengan B, di mana A harus lebih besar dari 0
Demikian juga B harus dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dengan catatan, jika nanti kamu jumpai 10 log C, ya bilangan pokoknya 10 gak ditulis, cukup ditulis dengan log C. Contoh dalam kata ini adalah 2/3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Tadi sudah kita bahas. Sifat yang pertama, A log A, ya numerisnya A pangkat 1 ya, karena A-nya sama berarti hasil sama dengan 1. Jadi 4 log 4 pangkat 1, karena 4 dan 4 sama maka hasilnya sama dengan 1. Sifat kedua, A log A pangkat N, ya, A sama hasilnya sama dengan N. Ya tadi sudah kita bahas ya, 2 log 8 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, sifat keempat, log A pangkat N adalah N kali log A. Jadi 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikalikan 2 log 2. 2 log 2 kan sama dengan 1 anak-anak ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Sifat ketiga, A log 1 sama dengan 0. Ingat, 1 itu adalah bilangan berapapun. Kalau dipangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini kalau A log 1 kita tulis A log A pangkat 0, A log A 1. Ya, berarti pangkat 0-nya diambil sama dengan 0. Contohnya adalah 5 log 1. 5 log 1 itu sama dengan 5 log 5 pangkat 0. Ya, 5 log 5 pangkat 0. Lalu sifat yang keempat adalah dengan 0 kali 5 log 5. 5 log 5 1. 1 kali 0 sama dengan 0. Ya. Sifat keempat, log A pangkat N adalah N log A. Tadi Bapak bilang ya. Jadi log 9 itu adalah log 3 pangkat 2. Atau bisa ditulis 2 kali log 3. Log 10 sama dengan 1. Kenapa? Tepat. Log 10 tidak lain adalah sama dengan 10 log 10 pangkat 1 ya. Sama dengan 1. Contoh misalnya ada 10 log 100. Berarti 10 log 10 pangkat 2. Atau 2 kali 10 log 10 sama dengan 2. Sifat keenam, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikalikan A log B. Misalnya akar 5 log 1/5. Akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah ya. Lihat sifat akar kemarin. Di sana ada tulis akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Jadi kalau di sini akar 5 itu adalah bilang pokoknya 2. 5 pangkat 1 dan sama dengan 5 pangkat setengah. 1/5 bisa tulis 5 pangkat min 1. Nah, coba dilihat lagi sifat pemangkatan ya. Sifat pemangkatan, A pangkat N adalah A pangkat min N. Pangkat negatif ya. Jadi kalau 1/5 berarti log 5 pangkat min 1. Berdasarkan rumus ini ya, berdasarkan sifat ini, maka 5 pangkat setengah log 5 pangkat min 1 sama dengan min 1 dibagi setengah. 1 bagi setengah sama dengan min 2. Lantas sifat ketujuh, A pangkat A log X sama dengan X. Kalau A-nya sama, maka hasil A sama dengan X. Itu bisa kita lihat. Dan contoh ya, 2 pangkat 2 log 8. 2 log 8 itu kan 3 anak ya. Bisa ya, 2 log 8 3. Tahu dari mana asalnya ya? Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itulah 2 pangkat 2 log 8 itu sama dengan 8. Lantas sifat ke-8, A pangkat N dipangkatkan A log X
sama dengan X pangkat N. 2 pangkat 4 contohnya ya. Pangkat 2 log 8, 2 log 8 kan 3 anak ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 di pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 4. Jadi kalau A dan A sama, atau 2 dengan 2 sama, maka ini sama dengan 8 pangkat 4. Lanjut anak kesuanya sifat ke-9. A log B itu sama dengan log B dibagi log A dengan bilangan pokok sama. Kalau pembilangnya pangkat P, penyebut juga pangkat P. Kalau pembilangnya pangkat X, jadi misalnya X log B dibagi X log A. Jadi bilangan pokoknya bisa diganti-ganti. Bisa juga dibalik sama dengan 1/B log A. Ya. Atau sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Bisa. Ya. Atau 1/N log A pangkat B. Bisa. Banyak ya. Namun sementara di situ yang Bapak tulis hanya 2. Contohnya pun juga begitu pula ya. Jadi log 81 itu sama dengan log 81 dibagi log 3. 81 diganti 3 pangkat 4 sama 1 ya. Di sana Bapak tulis sederhanakan jadi 3 pangkat 4. Log 3 pangkat 4 adalah 4 log 3 dibagi log 3, hasilnya sama dengan 4. Kemudian sifat ke-10 ya. G log A tambah G log B itu sama dengan G log A dikalikan B. Untuk jumlah menjadi bentuk kali. Kalau kita lihat sifatnya semacam itu, misalnya 6 log 12 kali 6, log 12 ditambah 6 log 3. Maka bisa disederhanakan jadi 6 log 36. Dari mana 36? Ya, tepat. 6 log 12 ditambah log A 6 log 3 sama dengan 6 log 12 kali 3 sama dengan 36. 36 adalah 6 kuadrat, sehingga sama dengan 2 dikalikan 6 log 6, hasilnya sama dengan 2. Kemudian sifat 11, kalau tadi bentuk jumlah jadi perkalian, kalau bentuk pengurangan menjadi pembagian. Jadi G log C min G log D sama dengan G log C dibagi D. 3 log 54 dikurangi 3 log 2 sama dengan, astagfirullahaladzim, ya ini keliru anak-anak ya. Jadi 3 log 54 min 3 log 2 itu sama dengan 3 log 54 dibagi 2 ya, itu ya. Jadi bukan hanya 54. 54 bagi 2 sama dengan 3 log 27. 3 log 27 itu adalah sama dengan 3. Tahu dari mana? Ya, tepat. 27 disederhanakan menjadi 3 pangkat 3 gitu ya. 3 log 3 pangkat 3 sehingga sama dengan, dalam disederhanakan dalam bentuk kali, 3 kali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Sifat berikutnya yang ke-12, jika kamu jumpai bentuk A log B, B ya nomornya, dikalikan B log C, B-nya sama, kemudian dikalikan C log D, C-nya sama, maka hasil akhirnya adalah A log D. Contoh misalnya 2 log 5 dikalikan 5 log 3, 2 log 5 dikalikan 5 log 3 ya, dikalikan 3 log 8, 5 sudah sama, 3 sudah sama, menjadi hasil akhirnya
2 log 8 atau sama dengan 2 log 2 pangkat 3 atau 3 kali 2 log 2 hasilnya sama dengan 3. Karena ada yang masih belum mengerti, kalau mengerti nanti bisa ditanyakan melalui daring atau saat luring, saat kita bisa ketemu dan kita bahas bersama-sama. Ya, beda semuanya. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh soal. Ya, contoh yang pertama, nilai dari 2 log 16 ditambah 3 log 81 dikurangi 4 log 64 min 5 log 1 adalah berapa? 2 log 16 kita sederhanakan jadi 2 pangkat 4. 3 log 81 tambah 1 kita sederhanakan jadi 3 pangkat 4. 4 log 64 kita sederhanakan jadi 4 pangkat 3. 5 log 1. Nah, karena 1 itu adalah bilangan berapapun, kalau pangkat 0 sama dengan 1, maka dengan bilangan pokok logaritma 5 kita buat aja 1 sama dengan 5 pangkat 0, sehingga menjadi 4. 2 sama ya, 3 juga sama, plus 4 sama, sehingga kita tinggal ambil min 3, 5 sama, hasilnya sama dengan min 0. Jadi hasil akhir sama dengan 5. Contoh kedua, nilai dari 3 log 18 ditambah 3 log 15 min 3 log 10. Ingat ya, bilangan pokoknya sudah sama, bentuk jumlah jadi kali, bentuk kurang jadi bagi ya, sehingga bentuk soal seperti atas bisa kita ganti menjadi 3 log 18 dikalikan 15 dibagi 10, atau 3 log 27, bisa tulis 3 log 3 pangkat 3 atau 3 kali 3 log 3 sama dengan 3 kali 1 hasilnya 3. Contoh yang keempat, jika A sama dengan log 3 dan B sama dengan log 5, tentukan 9 log 25. Nah, 9 log 25 menurut sifat keempat tadi ya anak-anak ya, adalah sama dengan log 25 dibagi log 9 gitu kan. Log 25 itu 5 kuadrat, log 9 3 kuadrat, sehingga log 5 kuadrat bisa diganti 2 log 5, log 3 kuadrat bisa kita ganti dengan 2 log 3, dengan lantas log 5 kita ganti dengan B, log 3 kita ganti A, sehingga 2 bagi 2 sama ya, tinggal hasil akhir B dibagi A. Ini sama dengannya ketikanya mencret kan anak ya. Lantas soal keempat ya, contoh soal keempat, jika log 3 sama dengan X dan log 5 sama dengan Y, hitung nilai log 0,15. Ingat 0,15 adalah 15/100 ya, atau bisa tulis log 3 kali 5 bagi 100. Maka log 3 kali 5 ditulis log 3 tambah log 5. Log 3 kali 5 bagi 100 ditulis min log 100. Log 3 adalah X, log 5 adalah Y, log 100 itu adalah 10 log 10 pangkat 2 ya. Jadi hasilnya sama 2. Karenanya hasil akhirnya sama dengan X ditambah Y dikurangi 2. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan saat daring melalui WA ya, atau saat luring, saat praktek. Demikian semuanya, mudah-mudahan kita masih ditemukan Allah di hari-hari berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, aman dari corona dan wabah yang lainnya, aman dari musibah, dan diberkahi Allah kita dengan umur yang berkah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.